ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih berikan kepada kita waktu dan kelapangan untuk tetap berbuat kebaikan. Karena tidak semua orang yang diberikan karunia tersebut. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika kaki-kaki kita tidak pernah merasa berat untuk berada di tempat-tempat kebaikan. Karena tidak semua orang diberikan karunia tersebut. Sehingga kalau kita syukuri karunia tersebut, maka janji Allah pasti. Janji Allah tidak pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmat pada kalian. Kalau rasa syukur selalu kita jaga ketika kaki-kaki berada di tempat kebaikan, maka masih banyak tempat-tempat kebaikan yang akan kita datangi. Bahkan rumah Allah yang begitu jauh di Ka'bah sana mungkin akan terasa dekat bagi kita karena rasa syukur kita. Maka tetaplah selalu jaga rasa syukur kita, karena di sebalik rasa syukur Allah berikan karunia yang begitu besar. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tadi karena posisinya berubah, biasanya berdiri, sekarang duduk. Saya bertanya sama Ustaz, ini berapa menit ceramahnya? Khawatirnya karena duduk tambah lama gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang kita bahas pada kesempatan pagi singkat ini tentang satu hadis qudsi. Tentang ketika Ramadan akan datang, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu. Hadis qudsi ini bukan Quran, tapi merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi tersebut ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan seterusnya. Dan ini merupakan hadis qudsi yang sahih yang akan kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu." Hadis ini menerangkan kepada kita frame beribadah. Pola pikir kita dalam ibadah bukan hanya tentang puasa, akan tetapi cara kita menghadapi ibadah dalam setiap kehidupan kita. Ketika roda waktu itu berputar, maka ada amal-amal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Maka cara pandang kita tentang ibadah itu didudukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau semua perbuatan baik kembali kepada kita, lalu apa yang menghalangi kita untuk tetap berbuat kebaikan? Jangan pernah bayangkan zakat yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan dari fakir miskin hanya kembali maslahatnya kepada mereka. Tidak. Ketika kita membantu fakir miskin dengan zakat kita, maka sebelum orang yang kita bantu mendapatkan manfaat dari bantuan kita, maka yang pertama mendapatkan manfaat adalah kita sendiri. Maka begitulah cara kita memahami zakat supaya tidak ada rasa berat mengeluarkannya. Di samping itu Nabi juga mengingatkan bahwasanya zakat itu pembersih harta. Maka cara pandang kita dalam mengeluarkannya bukan mana yang paling sedikit, tetapi mana yang paling dekat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab khilaf di antara para ulama tentang masalah zakat itu ada. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang apakah dari bruto ataukah neto dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga cara kita memahami tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu bukan ketika lapang saja, tapi yang ditanamkan dalam Al-Quran itu adalah infak dan sedekah itu karakter
karakter orang beriman dalam keadaan sempit ataupun lapang. Bu, Pak, kalau orang baragiah waktu sampi, tidak mungkinnya waktu lapang tidak baragiah. Tapi kalau orang baragiah hanya waktu lapang, mungkin waktu sampi tidak akan bahagia. Maka kullu amal ibni Adam lahu, ditegaskan langsung oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dha'f. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Ini frame kedua. Cara pandang kedua. Allah janjikan kepada kita orang-orang beriman, Allah janjikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ketika kita berbuat baik, maka balasannya bukan hanya kebaikan seumpamanya, tapi Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Bu, kalau ada ibu-ibu mendengar ameh di Bali 1 juta dijual 5 juta, lain nak mau ibu Bali cepet-cepet. Lain dah bu, kok baru tang jurang baru tang wak dulu. Sebab kenapa? Sudah terbayang besar keuntungannya didapat. Tapi sayangnya kita baru bisa menaikkan tekad dan semangat kita kalau hanya berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat langsung. Padahal janji yang Allah berikan bukan hanya 1 juta kembali 5 juta, tapi janji yang Allah berikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Beginilah cara kita memasuki Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua pahala, maka kita tidak mau amal kita biasa-biasa saja. Kalau amalan kita di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan sebelumnya, maka pada hakikatnya kita rugi. Apatah lagi kalau di bulan Ramadan amal kita jauh lebih kurangnya daripada bulan-bulan sebelumnya. Maka Allah ingatkan, kebaikan dalam Islam itu bukan hanya dibalas seumpamanya. Padahal kalaulah di antara kita ada pegawai yang dijanjikan gajinya naik 2 kali lipat, saya yakin banyak orang yang akan bersorak gembira. Kalaulah ada pedagang di antara kita ketika dia akan memberikan modal untuk dagangannya, ternyata keuntungannya 2 kali lipat, saya yakin semua kita akan cepat-cepat mengeluarkan modal untuknya. Tapi ternyata Allah ingatkan, kebaikan dalam agama kita adalah 10 sampai 700 kali lipat. Maka kita diajar tidak pernah meremehkan amal baik. Walau hanya di depan sana ada duri lalu kita ambil. Ya, lalu di depan sana ada biasanya dipakai oleh ibu-ibu ya, untuk rambut, untuk jilbabnya, untuk seterusnya jatuh lalu kita ambil. Ada peniti jatuh kita ambil. Ada lubang yang akan menghalangi orang jalan lalu kita timbun. Itu semua adalah kebaikan. Bahkan umat Islam diajar untuk mencari kebaikan setiap hari. Karena pada hakikatnya kita sedang menabung untuk akhirat kita. Kalau kita menabung untuk dunia kita, saya yakin setiap hari kita akan lihat berapa rekening yang ada di bank kita. Laika bertambahnya atau berkurang. Kenapa dalam masalah dunia kita selalu ingin menjadi pemenang, tapi dalam masalah akhirat kita ingin menjadi pecundang? Kalau dalam masalah dunia kita ingin menjadi pemenang, maka kuatkan diri dalam masalah akhirat kita juga ingin menjadi pemenang. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lah setengah kajinya Bapak Ibu, lau bunyi loncengnya. Ya. Ini 20 menit lah, 10 menit lalu. Jadi apa Bu? Kalau lama terasa Bapak Ibu ceramah Bu batu, Bapak Ibu berhenti merasa. Baik, yang ketiga, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'f illa siyam. Maka pahala puasa itu berbeda. Karena kalau hitungan ibadah semuanya 10 sampai 700 kali lipat, maka puasa bukan seperti itu Allah balas. Artinya apa Bu? Pak, kalau kita ingin cepat menaikkan iman, maka jaga-jagalah puasa. Tepatilah waktu berpuasa.
Kalau ada di antara kita merasakan imannya sedang turun, karena iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan dosa dan maksiat. Maka ketika kita turun, kita tahu cara menaikkan iman. Di antaranya adalah dengan puasa ataupun sholat malam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Illa siyam. Lalu kenapa puasa itu spesial? Allah jawab langsung dalam hadis qudsi tersebut. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Kenapa puasa dikatakan untukku? Batanya mau apa-apa. Pak, waktu ketek dulu le pernah apa-apa tadanga kawan-kawan sedang cerita. Ketika bulan puasanya bau dua. Ya, di adonan bulu hakanyo ketikanya sedang kumu-kumuannya minum agak seketik. Lai Pak, ibu nan jawab mamu tanya apa? Bu, Pak, kalau bulan puasa, lai balabih kadang-kadang makanan waktu sahur. Lai tinggal di belakang di bawah tuduang. Kalau ingin Bapak Ibu mudah mengambilnya, mudahnya. Tak katahu ke orang tu. Dimakan agak seketik, aja kecil lu ambo pengalaman ambo Bapak Ibu dah. Dimakan agak seketik, baraya pipi dia apa ya bibia tu hilang lihat hari yang lihat. Tapi ternyata puasa mengajarkan kepada kita bukan takut dengan manusia untuk dilihat manusia, tidak. Tapi kita tahu Allah Maha mengawasi kita. Ini yang mahal dari puasa. Bu, Pak, Ibu, Bapak puasa sholat itu dilihat orang. Dan yang lebih masyhur dan yang lebih tinggi pahalanya itu adalah puasa sholat itu dilihat oleh orang, yaitu sholat berjamaah. Tapi ternyata puasa, ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul dengan yang lain, orang lain bisa tidak tahu puasa. Kecuali kalau lagi tahu, ambo puasa kini atau tahu orang tua. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Orang berpuasa itu kalau niatnya karena Allah, maka Allah langsung yang membalasnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sudah pernah merasakan nikmatnya Ramadan, yakinlah tidak akan balik lagi dewa bulan Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang di luar Islam kalau mencari umat Islam puasa di bulan Ramadan, takwinya. Kadang-kadang ada orang takwi masuk Islam karena di sebulan penuh puasa. Tapi lah tiba di awal puasa, umur bara ibu puasa dulu bulan Ramadan mulainya. Dulu masih umur 5 tahun, 6 tahun diajar. Walaupun ada puasa setengah hari, nampak? Nah, ada ke puasa setengah hari dulu. Kalau nak sampai ke maghrib nak puasa namanya. Tapi di wak mahaja anak-anak ada kan namanya puasa setengah hari. Tapi pada hakikatnya itu bentuk pengajaran kita kepada anak-anak supaya apa? Umur 7 tahun, 8 tahunnya lah pandainya puasa. Nak kabari gini bulan Ramadan. Batanya mau apa Pak? Apa nama puasa di Minangko yang puasa hari pertama, Pak? Puasa tua, betul tak Pak? Bakau itu banyak nan tua mukanya pada hari pertama bulan Ramadan. Sebabnya Bapak Ibu nak biasa puasa sunat, barek bana puasa hari pertama. Tapi kalau puasa biasa puasa sunat, nak kabarek gitu. Hari pertama, hari kedua, ketiga nak kabarek. Sebab kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka kadang-kadang di antara kita ada yang terlupa lalu makan. Sebab kenapa? Dia sudah terbiasa berpuasa sehingga tidak merasakan lapar tersebut. Maka indahnya kehidupan dalam Islam. Kullu amali bini Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhaf illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena langsung Allah yang akan membalasnya. Apa bedanya lagi? Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Penyebab kedua, puasa itu spesial adalah puasa itu untukku. Yang kedua adalah
Karena kita puasa meninggalkan makan minum karena Allah. Yakinlah Bapak Ibu, kalau wak namuah banyak peluang untuk makan dan minum, orang tidak tahu. Maka inilah yang kita bawa dalam kerja-kerja kita. Awak pejabat ada peluang untuk membawa pitih pulang banyak, tapi nyon tak diredoi Allah, maka kita tahu walau tidak ada tim yang akan mengetahuinya, walau tidak ada BPK, KPK nan tahu, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bawalah ini dalam kehidupan kita sebagai pedagang. Walau kita tahu bahwasanya wak bisa mengicuh orang nan kabalanjo, dikecian harganya tinggi daripada sebenarnya, tapi kita tahu Allah akan mengetahuinya, maka itu semua tidak kita lakukan. Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Bu, Pak, kalau makan minum saja bisa kita tinggalkan, maka kita bisa meninggalkan sesuatu yang lebih. Bu, makan tu lebih mulia, Bu, mulia. Minum tu lebih mulia. Nan mulia tu dilarang pada siang hari bulan Ramadan. Yang mubah saja bisa kita tahan, yang mubah saja bisa kita tinggalkan, maka pasti yang haram, yang syubhat lebih bisa untuk kita tinggalkan. Terakhir, wala khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah. Kalau ada 17 Agustusan Pak, ya, ada banyak lomba-lomba. Di antara lomba yang menganjurkan Bapak Ibu, ada orang puasa sianan tahan membau bau angoknya dapatnya piala. Lai taluk di Bapak ikut. Membaunan bau mulut orang yang berpuasa sore hari. Tidak ada gitu Pak. Busuk. Walau odolnya pada pagi itu nak tangguang rancaknya, nak tangguang mahanyo, cibola sore hari. Terasa busuk. Tapi ternyata kita diajar dalam hidup ini oleh Allah. Cara pandang kita bukan hanya cara pandang manusia. Cara pandang kita juga cara pandang akhirat. Walau bau mulut itu busuk di sisi manusia, tapi ternyata dia harum di sisi Allah. Kalau kita tidak dikenal oleh banyak orang, tapi kita dikenal oleh penduduk langit, itu merupakan kebahagiaan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak sejarah yang membuktikan kepada kita, orang-orang besar itu tidak selalu dikenal oleh penduduk bumi. Maka dalam konteks ini juga cara pandang kita bukan hanya orientasi dunia, tapi cara pandang kita juga orientasi akhirat. Kalau ada di antara ibu-ibu panyaba, cek orang biasanya di sababana, ya, tidak pernah berang seketik Allahnya doh, ya. Tapi pada hakikatnya Pak Ibu, justru orang-orang sabar itu pahalanya tiada terkira. Dan yakinlah wa ma sabruka illa billah. Tidak ada kesabaran yang bisa kita tunjukkan kecuali memang atas izin Allah. Maka dalam hidup ini kita diajar, kalau kita ingin melihat, jangan hanya dipakai penglihatan dunia, tapi juga penglihatan akhirat. Contoh, infak di bulan Ramadan. Kalau dalam konteks dunia, lain banyak keperluan apa-apa ibu-ibu besok. Banyak. Anak tambah banyak, anak meningkik sekolah, biaya bertambah gadang, anak-anak sekolah kalau kini tak tanggung biayanya. Rasa katakui cabai saku baju. Ya, tapi Bapak Ibu, kita yakin orientasi akhirat mengajarkan sedekah itu bukan pengurang harta, sedekah itu membuka pintu rezeki. Terakhir Bu, kisah. Ada seorang ulama di Jerman, ya, biasa menjadi imam di salah satu masjid di Jerman. Tiba-tiba beliau didatangi oleh sepasang suami istri Kristen. Lalu kemudian suami istri Kristen ini minta tolong kepada imam agar anak yang dibawanya, anak kandungnya itu masuk Islam. Itu kaget dia.
Orang tuanya tidak mau masuk Islam doh, anaknya suruh masuk Islam. Lalu bertanyalah, kenapa? Dalam bahasa awalnya, kenapa bapak ibu menginginkan anak ini sebagai muslim? Jawabannya sederhana. Karena kami melihat anak-anak orang Islam begitu pandai berbakti pada orang tuanya. Dan kami ingin anak kami berbakti. Bu, kita diajarkan oleh Islam untuk berbakti pada orang tua setelah perintah tunduk pada Allah. Bukan karena seperti bayangan orang Cina. Orang Cina menganggap bakti pada orang tua itu cuan, mendatangkan banyak untung. Kalau kita, karena itu perintah Allah. Di sebalik itu, Allah berikan hal yang luar biasa. Bapak Ibu cobalah lihat. Anak-anak yang pandai berbakti pada orang tua, biasanya rezekinya Allah lapangkan. Cobalah lihat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya kita pandai cara pandang mata dunia yang kita lihat, tapi orientasi akhirat juga kita pakai. Baik Bapak Ibu, karena sudah berlebih 2 menit dari waktunya, mau minta maaf Bapak Ibu. Bapak, ayo Pak. Iya Pak. Maksudnya Pak? Iya. Iya. Doa puasa ini maksudnya doa apa Pak? Oh niat. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau niat itu berkaitan dengan masalah hati, ya. Kalau doa itu berkaitan dengan masalah permintaan. Jadi kalau berkaitan dengan niat, Bapak Ibu kita diajar kalau memasuki awal pertama Ramadan, kita ingin sebulan penuh berpuasa, maka kita niatkan sebulan penuh berpuasa. Artinya apa? Niat itu dekat dengan amal. Karena Ramadan akan masuk, maka kita niatnya per bulan dalam konteks pertama. Tapi niat per hari itu dituntut. Sebab kenapa? Karena setiap sholat kita, niat itu dipasang ketika kita sholat. Jadi niat pertama itu, contoh sederhana. Awak masuk bulan Ramadan, awak betul-betul berniat, kita ingin puasa sebulan penuh. Ya, lalu kemudian selesai dia. Lalu masuklah hari pertama, kedua, ketiga. Tiba-tiba hari kalimu apa-apa ibu-ibu tak kalau. Ya, Allah jago ketika orang sedang sholat subuh misalnya. Bisa nggak kita lanjut saja? Bisa. Padahal Bapak Ibu, puasa fardu, puasa wajib itu tidak boleh tanpa niat. Puasa sunat boleh tanpa niat. Contoh, apa-apa ibu-ibu duduk sama-sama. Kalau nak ada makan minum sejak subuhnya apa-apa. Beko sampai jam 7 itu tak kena puasa. Boleh kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib tidak ada niat dari awalnya, tidak boleh dong. Sebab kenapa? Niat itu menyertai. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika pulang ke rumah, lalu bertanya kepada Aisyah, lain do makanan? Tidak. Kalau gitu ando ambo puasa. Jadi tidak ada niat, tapi itu puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib itu mesti diiringi dengan niat. Maka niat di awal tadi untuk sebulan sudah cukup untuk menutupi yang terlupa tadi. Jadi yang sebulan wak pasang nanti hari tentu yo karena dia menyertai puasa wajib. Gitu Pak. Mungkin demikian saja Pak Ibu. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.